Aku ingin membalikan badan agar bisa melihat siapa sosok yang sedang tidur di belakangku ini. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku. Seperti ada yang mengunci badanku dan aku dipaksa untuk melihat ke arah pintu kamarku yang sedang terbuka. Sekujur tubuhku gemeteran. Ada perasaan takut yang luar biasa. Sebentar lagi akan ada yang lewat. Lihat saja. Bagiku, rumah sendiri adalah tempat yang paling nyaman untuk dihuni. Meskipun sederhana, yang penting bisa untuk berteduh dari hujan dan terik matahari. Tempat yang merekam banyak kejadian dari aku kecil sampai sekarang. Banyak sekali kenangan indah yang pernah tercipta di sini. Tapi kali ini, aku lebih tertarik untuk menceritakan sisi kelam dari rumahku. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, aku lebih banyak menghabiskan waktuku di kos. Pulang ke rumah mungkin seminggu sekali. Yang tinggal di rumah hanya kedua orang tua. Kakak-kakakku sudah menikah semua dan sudah memiliki rumah sendiri. Kondisi ini membuat rumahku jadi sepi dan kurang terawat. Ada 3 kamar tidur dibiarkan nganggur begitu saja. Hampir tidak pernah dibersihkan dan tidak dikasih lampu. Supaya hemat listrik katanya. Semenjak wabah COVID-19 melanda, aku memutuskan untuk berhenti ngekos dan tinggal di rumah. Aku bersihkan salah satu kamar tidur, aku rombak desain kamarnya agar tercipta nuansa baru. Awal-awal aku tidur di situ tidak ada gangguan apa-apa. Seminggu berikutnya, ada makhluk yang ingin menunjukkan eksistensinya. Kamarku ini tidak ada daun pintunya, guys. Lubang pintu yang lebarnya 2,5 meter hanya ditutup dengan kain gorden. Selain sebagai penutup kamar, gorden juga berfungsi sebagai sekat antara kamarku dengan ruangan sebelah. Di sebelah kamarku ada ruang kosong untuk lalu lalang dari ruang tamu menuju dapur, atau sebaliknya. Posisi tidurku biasanya miring menghadap ke gorden, atau kadang miring ke arah sebaliknya, menghadap ke tembok. Malam itu aku sangat kelelahan setelah seharian bekerja. Sebelum tidur aku lupa berdoa. Aku juga lupa menutup gorden. Yang kuingat hanyalah lampu kamar aku matikan sebelum tidur. Posisi tidurku miring menghadap ke gorden yang posisinya terbuka. Tengah malam aku terbangun. Merasakan ada orang yang tidur di belakangku. Tubuhnya menempel ke punggungku dengan posisi miring sama seperti posisi tidurku. 5 detik kemudian, dia berganti posisi dengan berguling menghadap ke atas. Tidak lagi menempel di tubuh. Aku penasaran, siapa yang tidur di belakangku ini? Aku ingin membalikan badan agar bisa melihat siapa sosok yang sedang tidur di belakangku ini. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku. Seperti ada yang mengunci badanku dan aku dipaksa untuk melihat ke arah pintu kamarku yang sedang terbuka. Sekujur tubuhku gemeteran. Ada perasaan takut yang luar biasa. Sebentar lagi akan ada yang lewat. Lihat saja.
Rasa takutku memuncak saat ada pocong melayang bergerak dari dapur menuju ruang tamu. Melayang dengan pelan. Aku bisa melihat dengan jelas buntelan putih itu melayang sejauh 2,5 meter, sesuai dengan lebar pintu kamarku yang tengah terbuka. Setelah hilang terhalang kain gorden, dia lewat lagi, bergerak dari ruang tamu kembali ke arah dapur tanpa menoleh. Baru kemudian sosok yang bagian atasnya dikuncir ini lewat lagi, sambil wajahnya menoleh ke arahku. Wajahnya berbentuk tengkorak, dengan rongga gigi yang digerakkan membuka dan menutup. Postur tubuh pocong ini seperti wanita yang tinggi langsing. Anjir, serem banget lah pokoknya. Aku berusaha melepaskan diri dari jeratan tindihan dengan terus membaca doa. Setelah si pocong tadi selesai melakukan fashion show sebanyak 2 kali putaran, akhirnya aku terbebas dan bisa bergerak lagi. Akhirnya. Aku beranjak dari tempat tidur lalu minum air putih. Padahal ini malam bulan puasa. Tapi sempat-sempatnya ya dia menampakkan diri di saat aku sedang lengah seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mencoba tidur kembali tapi tidak bisa. Masih kebayang terus dengan kejadian yang baru saja aku alami. Aku terjaga sampai mamaku bangun dan menyiapkan makan sahur. Semenjak kejadian itu aku tidak pernah lupa menutup gorden. Aku juga selalu berdoa sebelum tidur. Pernah sekali lupa tidak berdoa sebelum tidur, aku langsung tindihan malam itu juga. Sebenarnya sosok pocong ini sudah lama tinggal di rumahku. Bahkan jauh sebelum rumah ini dibangun. Dia sudah ada di sini. Dan selamanya akan tetap di sini. Aku menyadari keberadaan dia sejak aku SMP. Dulu dia udah sering muncul. Dia muncul di momen-momen tertentu saja. Intinya dia hanya datang di saat aku lengah. Muncul dalam wujud pocong tapi dengan versi yang berbeda-beda. Kadang wajahnya hitam, terkadang wajahnya busuk bernanah, macam-macam lah pokoknya. Sialnya, yang sering diganggu itu cuma aku. Anggota keluarga yang lain ada yang pernah diganggu, tapi tidak sesering aku. Selain pocong, ada juga loh hantu lain di rumahku. Mungkin akan aku ceritakan di kesempatan yang lain, di judul cerita mistis yang berbeda. Kalau di rumahmu, di rumah sobat cerita mistis, ada hantu apa guys di sana? Kalau ada hantu yang pernah menampakkan diri, kalian pernah melihat sosok di rumah, bisa komentar di bawah ya. Saya tunggu. Terima kasih sudah membaca cerita mistis dari saya, Febrian. Dan sampai jumpa lagi di cerita mistis berikutnya. Oke? Terima kasih. Wassalam.